Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Salsabila dengan NPM 2217051113 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas prasyarat UAS POK atau pengantar organisasi komputer mengenai logisme 8 bit CPU. Yang pertama, kita sudah buka logismenya, langsung saja kita ke file, kita buka CPU logism. Apabila tampilan sudah seperti ini, kita langsung saja ke simulate-nya. Kita ubah dulu untuk tik frekuensinya ke 4,1 kHz. Kemudian kita tik enable. Di sini langsung saja kita start. Nah, sudah keluar tampilannya seperti ini. Di sini saya akan uh, masukkan terlebih dahulu untuk yang di sini sudah terdapat list of option-nya ada 6. Yang pertama ada ALU, kemudian ada SRC, CPU, TXT, BMP, dan SEQ. Di sini saya langsung saja ingin menginputkan untuk TXT. Saya inputkan 4. Nah, dalam TXT ini, keyboard yang sudah saya input tadi, maka pengguna menekan tombol pada keyboard fisik yang telah ditambahkan ke desain logism. Kemudian keyboard menghasilkan sinyal yang mempresentasikan tombol yang ditekan. Sinyal keyboard diarahkan ke CPU, kemudian CPU menerima sinyal dari keyboard dan memprosesnya. Lalu CPU menggunakan instruksi dari logika internal untuk mengambil data dari keyboard dan menyiapkannya untuk pemrosesan lebih lanjut. Kemudian ROM atau Read Only Memory menyimpan program atau instruksi yang digunakan oleh CPU. Kemudian CPU mengambil instruksi dari ROM untuk memproses data dari keyboard. Kemudian RAM atau Random Access Memory digunakan sebagai memori kerja untuk CPU. CPU menggunakan RAM untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses termasuk karakter dari keyboard. Kemudian TTY atau Teletype Writer. TTY bertanggung jawab untuk menampilkan output teks di layar. CPU menggunakan jalur data untuk mengirim karakter teks yang diperoleh dari keyboard TTY. TTY mengambil karakter teks dari jalur data dan menampilkannya di layar sebagai output. Kemudian di sini sudah terdapat beberapa option. Yang pertama ada 0 itu exit, 1 open file, dan 2 add new file. Saya ingin membuat file baru, jadi di sini saya inputkan 2. Maka di sini keluar untuk add file number, saya beri nomor 1. Kemudian saya masukkan nama saya sendiri.
Nah, di sini sudah masuk nama saya, kemudian saya tekan maaf, ini kembali lagi. Nah, karena tadi kita sudah add new file, maka di sini kita ingin mengecek apakah file itu ada, maka kita klik satu, nomornya satu, maka akan terbaca yaitu Anindya Salsabila. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai start dan stop ini untuk memulai atau menghentikan program, kemudian reset ini untuk memulai ulang program, kemudian clear untuk menghapus inputan dari keyboard, kemudian CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi pemrosesan data. Kemudian ROM, atau read-only memory adalah tipe memori yang berisi instruksi dan data yang tidak dapat diubah. ROM dapat digunakan untuk menyimpan program yang akan dijalankan oleh CPU. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, yaitu tipe memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses secara asal. RAM dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang dapat dibaca dan ditulis oleh CPU. Kemudian disk. Disk adalah perangkat penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang pada komputer. Kemudian ada LED control, yaitu komponen yang digunakan untuk mengendalikan LED atau light emitting diode dalam simulasi. LED control dapat dihubungkan ke output CPU atau komponen lain untuk memberikan umpan baik visual. Kemudian ada TTY, yaitu komponen sebagai antarmuka untuk menerima input teks dari pengguna dan menampilkan output teks. Karena tadi kita sudah menjalankan untuk text editor, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ALU. Nah, kemudian di sini kita telah menjalankan untuk option yang ALU, di mana ada beberapa implementasi. Yang pertama ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Sebelumnya,
Akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada AND, yaitu gerbang ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Kemudian untuk gerbang OR, sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output jika semua salah atau satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputan adalah bilangan biner 0. Kemudian yang ketiga yaitu NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan jika input bernilai 1, maka outputnya akan 0. Begitu juga dengan sebaliknya, jika inputan 0, maka outputnya akan 1. Kemudian yang keempat yaitu NaN adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu outputnya yang dihasilkan dari gerbang NaN. NaN ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Gerbang NOR yaitu gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Kemudian XOR, gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Kemudian XOR, yaitu gerbang ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Langsung saja di sini saya inputkan bilangan binernya 1100. Nah, di sini sudah terlihat outputan dari bilangan yang sudah saya masukkan tadi, yaitu 1100. Karena untuk B ini eh, dia semuanya 0, maka dia mengoutputkan hasil dengan 00. Karena tadi berdasarkan materi yang ada untuk OR ini, eh, untuk N ini, jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Begitu juga dengan seterusnya. Ini untuk yang B, ini untuk N, OR. Untuk XOR ini merupakan N, OR ini merupakan kebalikan dari OR, kebalikan dari N. Dari itu di sini seperti ini. Kemudian untuk XOR ini ADD ini dan sub ini. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.